Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas anggur dan delima dalam harmoni sains dan Islam. Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan, terutama buah-buahan sebagai sumber kehidupan dan juga kesehatan bagi makhluk hidup, terutama kita manusia. Pangan fungsional merupakan makanan yang tidak hanya sekedar memberikan energi, akan tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip halalan thayyiban. Dan di antara buah-buahan yang istimewa adalah anggur dan delima. Buah ini kerap kali langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah An-Nahl ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 68. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pembahasan pertama adalah anggur. Buah anggur, i'nab, di dalam bahasa Arab merupakan buah yang dapat dikonsumsi secara basah maupun kering dan dapat diolah menjadi sebuah makanan ataupun minuman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman mengenai buah anggur di dalam Al-Quran. Firman Allah tepatnya di dalam surah An-Nahl ayat 11 dan surah Al-Mu'minun ayat 19 yang membahas mengenai buah anggur sebagai rezeki yang baik bagi makhluk hidup, terutama manusia dan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 11, yang mana artinya dengan air hujan itu dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 19, yaitu bahwa melalui air Allah menumbuhkan kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun tersebut terdapat beragam buah-buahan yang dapat dimakan manusia sebagai sumber kehidupan. Ayat ini menegaskan bahwa air adalah kunci utama pertumbuhan tanaman. Tanpa air, tanah menjadi kering dan tidak mampu menumbuhkan tanaman. Dengan air, tanah yang mati menjadi hidup. Dari kedua ayat tersebut telah dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan segala keperluan hidup manusia melalui alam ciptaannya dan menekankan pentingnya menggunakan akal untuk melihat tanda-tanda kekuasaannya serta bersyukur. Buah anggur mengandung berbagai zat gizi penting seperti vitamin C yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin K yang mendukung kesehatan tulang dan pembekuan darah, serta serat yang membantu pencernaan. Selain itu, anggur juga kaya akan senyawa bioaktif seperti resveratrol, flavonoid, dan antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan. Penelitian terbaru dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kandungan dari antioksidan dalam anggur juga membantu melawan stres oksidatif yang menjadi salah satu penyebab utama penyakit degeneratif. Penyakitnya seperti penyakit jantung dan juga seperti penyakit diabetes mellitus. Peran anggur dalam mencegah penyakit degeneratif karena anggur mengandung antioksidan tinggi seperti resveratrol dan flavonoid yang membantu melawan radikal bebas penyebab penyakit degeneratif. Konsumsi anggur dapat menjaga kesehatan jantung, membantu mengontrol gula darah, serta melindungi sel saraf dan sel tubuh dari kerusakan. Karena itu, anggur berperan sebagai pangan fungsional alami untuk mendukung kesehatan dalam jangka yang panjang. Baik, sekarang kita beralih ke buah si biji merah yang sering dijuluki sebagai superfood, dikarenakan kandungan di dalamnya yang kaya akan antioksidan dan nutrisi. Dan buah delima disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Ruman sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebuah anugerah untuk dinikmati juga sebagai buah kenikmatan dari syurga. Dan Allah juga berfirman di dalam surah lain, yaitu surah Ar-Rahman ayat 68,
fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, yang artinya di dalam keduanya ada buah-buahan antara lain kurma dan juga delima. Makna keindahan dan keberkahan buah delima. Buah delima melambangkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui bentuk dan warna bijinya yang tersusun rapi. Selain indah, delima juga penuh keberkahan karena kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Buah delima kaya akan serat, vitamin C, vitamin K, asam folat, mineral, dan antioksidan kuat, sehingga berperan sebagai pangan fungsional yang mendukung kesehatan jantung, pencernaan, dan pencegahan pada penyakit degeneratif yang berbahaya bagi tubuh manusia. Buah delima mengandung polifenol seperti punikalagin dan ellagic acid yang berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Delima juga membantu menekankan peradangan, menjaga kesehatan jantung, serta mendukung pengendalian gula darah dan kesehatan pencernaan di dalam tubuh. Lalu, apa saja sih perbandingan kandungan antara anggur dan juga delima? Selanjutnya, kita akan membahas tentang kandungan bioaktif anggur dan delima. Anggur mengandung resveratrol, flavonoid, dan antosianin, sedangkan delima mengandung ponikalagin, ellagic acid, polifenol. Dan dari kekuatan antioksidan, anggur mengandung antioksidan tinggi, sedangkan delima mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Potensi produk pangan fungsional modern, anggur bisa dijadikan sebagai jus anggur, kismis, dan ekstrak resveratrol, sedangkan delima bisa jadi jus delima, konsentrat, dan suplemen antioksidan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggur membantu menjaga kesehatan jantung dan melindungi sel tubuh melalui antioksidan seperti resveratrol. Sedangkan delima memiliki antioksidan yang lebih kuat untuk menekan peradangan dan mencegah penyakit degeneratif. Keduanya merupakan pangan fungsional alami yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, mengkonsumsi anggur dan delima secara rutin dan seimbang merupakan bentuk ikhtiar menjalani hidup yang sehat. Oleh karena itu, mari kita biasakan mengkonsumsi buah anggur dan delima sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Video ini disusun oleh Nur Halimah dengan NIM 04, Nur Ika dengan NIM 05, Ratna Tenia dengan NIM 06, serta Zahra dengan NIM 07. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat video tentang anggur dan juga delima. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.